Ya. Assalamualaikum Ibu Dokter Elda ya. Dokter Elda Kurniasih ini seorang dokter spesialis anak dari Jambi. Eh, atau mungkin Ibu sendirilah yang ini ya, yang share nih, memperkenalkan diri ya, perkenalkan diri dulu, lalu kemudian nanti kita ngobrol lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Kurniasih dari Jambi, orang tua dari anak dengan difabel pendengaran yang saat ini udah menggunakan implan koklea ya. Saat ini AT usia hampir 10 tahun, sedang sekolah di SD kelas 4, sekolah umum. Ya, ya Bu, yang ingin saya tanyakan ya Bu ya, yang mudah-mudahan nanti bermanfaat sharing Ibu untuk para orang tua lain adalah, Ibu adalah salah satu yang pihak sekolah ya, di mana tempat Ataya bersekolah itu sangat kooperatif menurut saya. Kita sudah bertahun-tahun ya Bu dengan sekolah Ataya itu. Misalnya saya dulu sebelum pandemi saya school visit itu kan bersama Ibu ya. Kemudian memberikan edukasi kepada teman-teman sekelas Ataya, lalu juga kepada pihak sekolah, guru, ya bahkan kepala sekolah dan seterusnya. Nah, dan setelah adanya pandemi ya, mulai ada pandemi kita akhirnya online gitu kan. Sampai sekarang pun sebulan sekali selalu kita ada edukasi ya untuk pihak guru-guru maupun pihak teman sekelas Ataya. Apa Bu tipsnya gitu sehingga kok bisa ya mereka sangat kooperatif gitu, sangat bersedia gitu untuk belajar dan seterusnya. Apa tipsnya yang bisa mungkin menjadi teladan ya bagi orang tua yang lain Bu, agar pihak sekolah bisa sekooperatif itu juga gitu ya, pihak sekolah anaknya. Seperti yang tadi saya sampaikan, Ya. pasti alhamdulillah ini jelas kemudahan yang Allah berikan kepada kami sekeluarga, memudahkan kami, menunjukkan kepada kami sekolah yang sangat welcome. Jadi memang mungkin tips pertama memang justru dimulai dari memilih sekolah. Ya. Sudah jelas ya, memilih sekolah. Jadi kita mungkin mau mencari sekolah yang tepat buat anak kita, tentu kita berarti harus mencari profil sekolah-sekolah yang kita tuju, mungkin yang kita niatkan buat kita tuju, kita lihat profilnya, mana mungkin yang paling cocok dengan anak kita dan kitanya sendiri ya Mbak ya. Nah itu nanti mungkin udah dapet yang cocok atau sekiranya kita rasa cocok, tentu nanti kita akan ke sekolah-sekolah tersebut. Nah kalau tipsnya ya kalau kami lah prinsipnya orang tua terbuka. Pasti terbuka dengan kondisi anak kita. Dia betul-betul diceritakan apa adanya. Jadi kita memang, ya beginilah kondisi anak kita. Jadi pihak sekolah pun bisa menilai juga dengan lebih objektif lagi. Itu satu. Kemudian komunikasi ya. Komunikasi. Baik komunikasi terus niat ya. Niat kita orang tua. Niat kita tentu ingin yang terbaik buat anak, yang bisa mensupport, yang sekondusif mungkin mendukung perkembangan dia. Karena kan anak-anak dengan gangguan dengar ini mesti dia punya keterlambatan, delay di sektor perkembangan bahasa. Itu pasti itu terlambat. Jadi kita kalau nggak ada kelainan yang lain ya, jadi memang kita catch up-nya kan di situ, titik beratnya di situ gitu. Jadi apa namanya, ya tentu kita mencari lingkungan, kan kalau di rumah mungkin kita udah setting, udah maksimal gitu ya, tapi kan anak nggak mungkin di rumah aja, pasti dia perlu bergaul karena kita makhluk sosial. Nah jadi kita cari lingkungan yang kondusif, yang ikut mendukung juga perkembangan anak kita tersebut gitu. Tentu kita cari, kan sebenarnya sekolah itu rekan ya Bu Eka ya, rekan. Kita saling berkolaborasi. Bagaimana namanya rekan kerja, rekan tim ya istilahnya itu. Kita ini teamwork. Kalau saya menganggapnya teamwork. Kita orang tua di rumah, guru di sekolah bekerja sama. Bagaimana kerjasamanya ini bersinergi dengan baik. Kita orang tua tentu paham. Orang guru belum tentu paham pihak sekolah, walaupun mereka udah welcome, mengerti, tapi mereka belum tentu mengerti apa yang mesti sebaiknya dilakukan. Nah, itu yang selalu kami apa ya. Jadi gini, memang kita proaktif. Nah, itu juga kita proaktif menyampaikan ke pihak sekolah, kita terbuka,
baik itu kondisi anak kita dan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan terhadap anak kita tersebut. Jadi maksudnya apa yang kita harapkan dari pihak sekolah terhadap anak kita gitu. Jadi sampaikan ya, bukan menuntut ya. Tapi kita paparkan. Bahkan kan kalau kami mendatangkan ahlinya nih kayak Bu Eka, ahli di bidangnya. Nah, itu yang kami Nah, itu yang kami sampaikan ke pihak sekolah. Jadi bukan hanya dari orang tua, tapi memang benar ini nih dari ahli yang menangani anak kami, memang ini yang dibutuhkan. Dan alhamdulillah tadi memang pihak sekolahnya Ataya sekolah di SDIT Anahal ya di Jambi, itu mereka sangat welcome, sangat open mind ya. Jadi mau menerima masukan dari orang tua itu sangat terbuka. Itu ya rezeki Ataya malah kalau saya bilang ya, alhamdulillah. Jadi makanya alhamdulillah sampai saat ini bisa bersinergi karena kita orang tua punya keinginan, punya harapan, tentu kita harus ada usaha supaya harapan dan keinginan kita terwujud seperti itu ya Bu Eka ya. Nah, tentu dengan salah satunya menyamakan persepsi. Bagaimana supaya mereka juga punya persepsi pemahaman yang baik tentang anak kita, ya tentu kita edukasi. Tentu kita minta orang yang ahli yang buat mengedukasi seperti itu Bu Eka. Jadi memang ya begitulah effortnya salah yang bisa saya sharing ya. Jadi memang kalau kami orang tua Ataya menganggap sekolah itu benar-benar partner kami. Kami orang tua di rumah, guru dan lingkungan sekolah itu beserta teman-temannya itu partnernya Ataya di sekolah. Agar apa yang kita targetkan itu jalan terus gitu. Sinergi antara rumah sama sekolah berimbang. Gitu. Bu, lalu kemudian awalnya tuh biasanya Ibu dari mana dulu? Apakah misalnya langsung ke pihak kepala sekolah dulu atau ke guru kelas dulu atau gimana Bu biasanya teknisnya gitu? Ini kalau apanya dari pihak kepala sekolah dulu mereka masuknya dari kepala sekolah. Nah, dari atas dulu istilahnya dari kepala sekolah minta izin apa yang tadi saya sampaikan itu disampaikan dulu ke kepala sekolah lah yang lebih berwenang. Nah, nanti baru teknisnya ke guru. Seperti itu. Kalau dalam membina hubungan ya Bu ya, artinya maksudnya kan kita kan kalau misalnya kayak tadi Bu ya, Ibu bilang kita tidak menuntut gitu ya, tapi menyampaikan. Tapi gimana tuh Bu agar itu mereka terimanya itu positif gitu ya Bu ya, tidak terkesan menuntut apa usaha-usahanya selama ini, ikhtiar-ikhtiar Ibu gitu, sehingga mereka merasa bersedia gitu ya, mensupport dan seterusnya. Karena saya dengar, misalkan saya ini ya Bu, suka ada yang sharing juga nih dari orang tua lain misalnya, terus sekolah suka mengeluhkan gitu, sekolahnya tuh seperti ini, sekolahnya seperti itu gitu kan, anak saya sekolahnya begini begitu gitu kan, terus kemudian kalau misalnya minta ini minta itu tuh dianggapnya meminta keistimewaan untuk anaknya dan seterusnya gitu kan. Sementara saya sama sekali selama bertahun-tahun ya mengedukasi pihak sekolah saya tidak menangkap itu, saya melihatnya guru-gurunya gitu, pihak sekolah semua ya, kepala sekolah dan seterusnya kayak tulus, betul-betul tulus gitu ya ke Ataya, ke ibu sekeluarga gitu mendukungnya tuh. Nah, kira-kira apa ya misalnya kok sekolah lain bisa seperti itu gitu ya, kok sekolah Ataya dan ibu bapak sendiri tidak seperti itu, kira-kira apa yang berbeda gitu ya sehingga bisa ditiru nih oleh orang tua lain gitu. Bagaimana membina hubungan yang baik ini gitu dengan pihak sekolah Bu? Mungkin kayaknya saya jelaskan di awal Bu Eka. Jadi memang kita terbuka mengenai kondisi anak kita. Jadi itu satu. Kemudian agar bisa bersinergi, tentu dia pihak sekolah harus punya pemahaman yang sama sama kita. Nah, itu yang saya kalau mungkin itu masukannya. Jadi kita mungkin pertama kali adalah membuat dulu pihak sekolah itu paham. Paham dulu dengan kondisi anak kita bahwa anak kita ini punya difabel pendengaran gitu kan. Dia mendengar menggunakan alat. Nah, difabel pendengaran yang menggunakan teknologi pendengaran itu memang betul bisa mendengar, tapi cara mendengarnya itu berbeda, nggak sama kayak kita gitu, Bu Eka. Dan itu yang mungkin
perlu diberi pemahaman dulu Ya. ke pihak sekolah, dan itu mungkin karena Ataya udah dari zaman playgroup ya Bu Ya, Eka ya, jadi oke. memang Di udah sekolah itu ya, sekolah yang sama ya. di sekolah yang sama, jadi pemahaman itu pelan-pelan udah masuk ke pihak sekolah, dan alhamdulillah memang kan kita masuknya dari stakeholdernya, maksudnya dari kepala Ya, sekolah gitu kan, ya, baru kemudian ke guru kelas, baru nanti ke guru-guru yang lain. Jadi minimal awalnya saya targetnya pihak sekolah paham dulu, mau gitu, mau memahami bahwa ini kondisinya berbeda, nggak bisa disama. Jadi memang kebutuhannya yang ya. berbeda. Nah itu bahkan itu tadi kan sampai minta memang sesi dengan Bu Eka buat school visit. Itulah dalam rangka mengedukasi pihak Ya. sekolah. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman yang sama, Ya. jadi sekolah paham. Jadi paham akan kebutuhan anak. Jadi mereka tidak merasa bahwa itu mengistimewakan. Seperti Oke. yang Bu Eka ajarin ke guru-guru bahwa itu bukan kita mengistimewakan Ataya, tapi itu kebutuhan Ataya, itu hak dia supaya dia bisa ada di level yang sama sama temennya justru. Kalau kita tidak kasih hak itu, Ataya justru malah di bawah, nggak terpenuhi kebutuhan dia, nggak terpenuhi hak dia. Dan alhamdulillah itu guru-gurunya mau memahami itu. Nah itu juga yang memang ya kami bersyukur sekali Ya. dapat ke sekolah ketemu sekolah Ya. yang itu. Dan alhamdulillah beberapa teman Ataya sempat satu masih yang Ya. sama-sama pengguna teknologi pendengaran. Nah, itu juga sama matanya juga sekarang di kelas 4 ya. Ya. Di kelas yang sama setelah Ya. setelah ATS sekolah di Anahal, terus ditanya ATS sekolah di mana, ya kita cerita aja. Sempat ada kemarin juga satu ya Bu Eka ya, yang apa Ya. Gibran, kalau kayaknya nggak lanjut lagi, saya juga lost kontak itu. Ya. Nah, Ibu, kan ada ya orang tua lain, misalnya kalau Ibu kenal ya, Ibu Audianti pernah share ya, yang putrinya itu Falisya atau Isya ya, share Hmm. katanya salah satu tips kalau beliau itu diantaranya adalah selain tadi ya ada suka apa setiap tahun katanya beliau itu kan suka ada ini juga ya semacam school visit gitu menjelaskan ke teman-teman sekelas Hmm. bawa dummy gitu kan untuk melihat melihat apa implan dan seterusnya. Nah, diantaranya yang saya dengar waktu itu Bu Audi apa namanya, kalau misalnya ada misalnya pihak sekolah perlu volunteer atau apa gitu sukarelawan dia dari orang tua maksudnya ya, Bu Audi itu suka bersedia gitu ya volunteering gitu bahwa oh ini saya bisa gitu sehingga karena dia sering mendukung pihak sekolah pun sangat mudah juga untuk mendukung Hmm. putrinya ya Ica dan Bu Audianti dan keluarga gitu. Nah, apakah ada hal-hal semacam itu juga gitu Bu untuk membina hubungan itu atau seperti apa? Apakah sebetulnya itu tidak wajib juga untuk hal semacam itu? Sebenarnya nggak wajib ya Bu Eka, Oke. cuma kayaknya kalau itu lebih kayak eh, apa ya, kita tolong menolong aja, kita Iya, merasa terbantu, tentu kita pun udah apa namanya, itu udah dengan sendirinya kita pun iya, akan membantu, itu iya, iya, udah ini ya Bu Eka ya, udah misalnya aktif di misalnya pihak sekolah, eh, kalau saya kebetulan orang kesehatan jadi ya saya aktif di sisi kesehatannya gitu oh lah iya, istilahnya gitu. iya, iya. Ya itu ya gitu ya, aktif dengan semua kegiatan sekolah, walaupun saya sebenarnya nggak aktif-aktif betul ya, Karena tapi Ibu kan maksud cukup sibuk ya sebagai dokter iya, ya. Tapi nah tapi itu saya penasaran Bu, kan Ibu usahakan cukup sibuk ya, Ibu dan Bapak itu sama-sama dokter ya Bu ya. Uh, Pak Zul juga ini ya Bu dokter bedah objin ya Bu ya kalau tidak salah ya. Nah, sibuk tapi tetap bisa membina hubungan yang baik. Itu juga buat saya penasaran gitu ya Bu, seperti apa itu? Em, mungkin gini ya Bu Eka, pada prinsipnya maaf katanya jawab dulu Bunda sedang ada meeting. Em, apa ya, maaf jadi agak Ya, tidak apa-apa Bu. prinsipnya apa, Eh, kita ini saling menghargai ya Bu Eka ya. Iya, Saling menghargai, jadi tentu kalau saling menghargai, saling menghormati gitu ya, saling iya, respect gitu, Insya Allah kan itu yang bikin kita juga apa lebih eh,
lebih harmonis ya. Iya, Maksudnya iya, gitu. Lebih harmonis jadinya iya, kan betul, betul. gitu. Jadi Iya. ya gitu aja maksudnya yang kami terapkan, nggak juga ke sekolah Ataya memang karena sebagai orang tua ya mereka ya, karena memang menganggap sekolah itu partner kita orang tua. Jadi Nggak, betul-betul ini ya Bu, diniatkan dari awal bahwa ya. memang ingin membina hubungan yang jangka panjang gitu ya Bu. Makanya tadi saya itu juga salah satu kunci yang saya dengar tadi, saling respect, saling menghargai gitu ya. Kalau kalau kita mungkin dalam tanda petik sewot terus gitu ya cara berkomunikasi sama pihak sekolah, tentu Mm-mm. belum tentu hubungan baik itu bisa terbina ya Bu ya. Jadi kita Betul. juga sangat sangat memperhatikan hal-hal semacam itu ya Bu ya. Oke. Mm-mm. Aduh. Ibu Elda terima kasih banyak ya, menurut saya ini luar biasa ilmunya gitu ya. Sama-sama mereka, Mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat. mudah-mudahan nanti orang tua yang lain juga bisa belajar dari pengalaman Ibu ya yang luar biasa ini. Saya sih terus terang suka ini ya, suka apa ya, tersentuh gitu ketika mengedukasi pihak sekolah Ataya ya, selain tentu dengan ibu dan bapak ya yang luar biasa, menurut saya juga selama ini sangat respectful, sangat menghargai, sangat lembut ke setiap orang gitu ya menurut saya. Dan ketika bertemu pihak sekolah Ataya tuh saya suka suka tersentuh karena mereka tuh betul-betul tulus gitu ya Bu, betul-betul tanpa pamrih gitu, ingin betul-betul mendukung sepenuh hati, dan itu saya sih terus terang jarang ya melihat yang seluar biasa itu. Jadi betul-betul ini ya anugerah dari Allah juga ya Bu ya, betul-betul tadi ya yang perlu kita syukuri. Dulu saya sampai ingat ya ada guru tuh yang betul-betul mencatat gitu ketika edukasi itu, dan kemudian dia sharing gitu, dan yang luar biasanya tuh guru-guru Ataya tuh sharing itu tidak hanya yang bagus-bagus gitu, tapi mereka mengakui, saya sampai tersentuh dulu, mengakui bahwa, "Aduh Bu Eka," katanya, "dulu saya tuh belum seperti ini, belum seperti itu." Misalnya ya dulu ada yang share misalnya, "Saya belum bisa membuat anak-anak itu apa ya, kan anak-anak itu rame gitu di sekolah katanya, dan itu ternyata kan mengganggu," katanya, untuk katanya, "Saya terus terang belum bisa menertibkan anak-anak sehingga lebih bisa bergantian dan seterusnya." Nah, bagi saya tidak mudah ya untuk seorang guru mau seterbuka itu gitu kan. Dan itu artinya mereka tuh tidak hanya menunjukkan ini kami sudah melakukan itu yang bagus-bagus gitu, tapi mereka mengakui kalau ada yang masih jadi PR dan itu ingin mereka kembangkan lagi gitu ya. Jadi luar biasa. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Mungkin karena basisnya juga IT ya Bu Eka ya, itu salah satu juga. Memang sekolahnya punya moto sekolah sayang teman. Nah itu yang saya suka sekali. Makanya jadi teman-temannya, alhamdulillah sejauh ini dan mudah-mudahan ke depannya juga Ya, nggak ada istilahnya yang namanya bully. ya, Nah, jadi memang konsep mereka sayang teman di situ, kalau ada yang eh, berkekurangan mungkin dalam apapun gitu ya. Nah, itu bukan sesuatu yang kamu, itu bukan sesuatu yang negatif. ya, ya, Itu yang saya tangkap nih ya, ya. konsepnya. Itu bukan sesuatu yang negatif, justru di situ kesempatan kita buat berbuat baik dengan kita bantu, dengan kita rangkul gitu. Nah, itu anak-anak itu diajarkan justru kita punya teman begitu tuh kesempatan untuk bisa berbuat baik. Nah, gitu. Ya. Jadi anak-anak ditanamkan seperti itu. Jadi ya alhamdulillah. Jadi mereka Ya. saling menghargai. Jadi misalnya kayak Ataya aja. Ataya sempat kan mereka ya di kelas ini Ya. kan baru baru pindah ke Buluran istilahnya itu Ya. 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 Apa di sekolah yang baru apa di tempat yang baru ini sempat ada kekhawatiran teman-temannya nggak tahu Ataya belum tahu Ya. betul dia Ya. bilangnya takutnya nanti ya khawatir lah ada kekhawatiran tapi dengan sekarang seiringnya waktu saya lihat dia udah mulai nyaman Ya. bercerita dengan teman bercerita dengan ustazahnya gitu bahkan ada yang terbaru dia udah bisa main sama temen-temennya yang ini mulai ABG ya mereka ya jadi dia udah Alhamdulillah. bisa main apa tuh dia bilang yang pakai jari dia ceritain lagi sama saya ini apa 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 gitu nanti pas yang terakhirnya tuh ada satu pertanyaan yang akhirnya dia jawab dengan terpaksa ya namanya anak ABG ya mereka udah ada Ya. ketertarikan gitu ya nah Ya. Ya. itu kan dia udah ngerti yang apa teman-temannya tuh udah yang itu jadi artinya oh dia udah bisa TikTok main itu yang saya tangkap di Alhamdulillah. situ mereka. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-temannya juga yang dari apa school visit kemarin Ya. itu udah tambah paham tentang FM. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya Alhamdulillah.
ngomong sama Ataya, Zah pinjam dulu FM-nya gitu. Wah, Nanti iya. ngomong sama Ataya gitu. Jadi mereka memang yang saya tangkap, alhamdulillah mudah-mudahan memang begitu dan seterusnya juga begitu. Iya, Bahwa ini teman kita punya teman dengan kondisi berbeda tuh bukan apa, bukan sesuatu yang negatif. iya, Dan alhamdulillah orang tuanya juga iya, pun support anak-anaknya. Itu yang iya. saya suka sekali lingkungannya gitu BK. Karena memang dia punya wadah namanya, setiap kelas itu ada namanya FKA, Forum Keluarga Anahan. Nah, Mulai dari level kelas sampai nanti hmm. level sekolah gitu. Jadi memang silaturahim kekeluargaannya memang cukup Jadi bagus. antar orang tua pun itu cukup bagus ya jalinan ininya ya. Hmm, hmm, Oh, silaturahminya. Karena kan hmm. suka ada tuh ya kalau misalnya tidak terjalin sebaik itu, suka ini kan suka ada yang iri mungkin, ini kok semacam diistimewakan kalau ini enggak karena sudah terjalin Ya, bertahun-tahun ya Bu ya. betul. Jadi nggak cuma di level anak, tentu itu anak pun kan nanti kan dari orang tua juga baik Iya, kan. iya Nah, jadi luar biasa. ada forum orang tua dengan sekolah. Jadi sinergi, jadi ya bersinergi orang tua anak dengan Iya, sekolah gitu. Alhamdulillah sampai sejauh ini eh, sangat kondusif untuk iya. anak-anak yang berkebutuhan khusus kalau menurut saya. Karena itu betul-betul jadi komunitas ya Bu ya. Jadi tidak hanya tidak terpisah-pisah gitu ya. Apa sekolah, Betul. guru, orang tua, anak semuanya Mm-mm. satu komunitas yang utuh ya Bu ya. Semuanya saling Mm-mm. terkait ya Bu. Mm-mm. Luar Itu biasa. yang saya, Masya Allah. kami juga sebenarnya saya akui salut untuk dengan konsep sekolah yang seperti itu. Walaupun itu tuh dengan banyak Ya, ada kekurangan, tapi maksud ya, saya mengusung konsep, mudah-mudahan istiqomah dengan ya. konsepnya gitu ya. Amin. Nah, kalau masih seperti itu, insya Allah ya jadi pilihan lah ya, salah satu Ya. pilihan sekolah untuk Karena sebetulnya diambil. secara teori ya Bu, sekolah yang memimpikan seperti itu tuh ya, dari visi misinya misalnya banyak ya Bu yang ingin menjadi komunitas utuh. Tapi pada praktiknya gitu ya, tidak demikian gitu kan. Tapi kalau ini betul-betul dipraktikkan juga gitu ya, diimplementasikan. Saya waktu itu masih ingat nggak Bu, saya waktu itu kelas berapa yang pertama saya home visit itu ya Bu? Kelas satu, Kelas satu TK, yang pertama kali TK TK. mereka. Wah, dan sekarang Ataya kelas 4. Luar biasa ya, berarti udah bertahun-tahun betul ya? Iya, TK, Masya SD Allah. kelas satu, kelas 2, kelas 3 kita pandemi, kelas Heeh. 4 online school visit. Ya mudah-mudahan ini ya Bu, istiqomah tadi semua pihaknya ya Bu ya, mudah-mudahan sih ini kayak betul-betul kayak taman surga menurut saya apa tuh, betul-betul, jannah, Alhamdulillah. raudatul jannah tuh betul-betul ya. Benar-benar dimudahkan betul. Jadi kalau ya nggak ada yang bisa apa ya, doa lah memang Ya, kekuatan. ya, ya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan sih nanti banyak sekolah ya Bu yang mengikuti seperti itu ya Bu ya, yang betul-betul mengimplementasikan seperti tadi hal-hal baik yang sudah dilakukan di sana. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Itu aja Bu Eka. Cuma ini yang masih di record ya Bu Eka ya. Ya, saya ini ya, saya akan akhiri Bu kalau tidak ada yang akan di-share lagi. Kalau nanti Ibu ingin disampaikan lagi, silakan. Nah, kalau yang terkait sekolah tadi kayaknya udah Bu Eka, tapi ada yang lain yang mau saya Oke, sampaikan kalau berarti saya ya, stop record dulu ya Bu. iya Bu Eka. Oke Bu, terima kasih ya Bu.